lagi datangnya duluan. Eka, Ibu minta kesediaannya untuk memimpin doa. Siap, baca doa.
tanya sama kalian semua. Apakah kalian masih ingat pelajaran yang Ibu kasih semalam? Masih, Bu. Kalau masih, kita semalam belajar tentang apa? Unsur cerita. Ya, benar, unsur cerita. Nah, sekarang Ibu tanya nih sama Janeta. Apa itu unsur cerita? Berikan contohnya satu apa? Judul buku, penulis, penerbit, tahun diterbitkan buku. Iya, ada judul buku, ada penulis, ada penerbit, dan tahun diterbitkannya buku. Nah, Fadila yang nomor 2 apa? Inti cerita. Iya, dan ada inti cerita. Krisna apa yang ketiga? Manfaat cerita. Iya, manfaat cerita. Nah, dan unsur cerita ada judul buku, penulis, penerbit, dan tahun diterbitkannya buku. Ada inti cerita dan ada manfaat cerita. Iya, jadi kalian harus paham ya. Sekarang kalian buka buku kalian halaman 10. Bukalah, Mbak. Nggak usah, nggak apa-apa. Ya. Nah, sudah dibuka buku halaman 10? Nah, di sana ada gambar apa? Gambar membaca. Ya, gambar membaca. Apalagi? Dia sedang ngapain di sana? Baca buku. Iya, membaca buku. Nah, di dalam gambar tersebut ada siapa saja di sana? Iya, di sana ada Edo, Siti, dan Demi. Nah, di rumah siapa dia bermain? Iya, di rumah Dayu. Pinter. Nah, dia membaca buku apa ini? Ya, sebelum kita memasuki materi selanjutnya nih, Ibu mau tanya Risna, dongeng itu apa? Dongeng adalah sebuah cerita fiktif dan imajinatif seperti binatang dan tumbuhan dapat berbicara seperti manusia. Iya, benar sekali. Beri aplaus untuk Risna. Iya, dongeng adalah sebuah cerita fiktif dan imajinatif seperti binatang dan tumbuhan berbicara seperti manusia. Ya. Sekarang Ibu mau di antara salah satu teman kalian membacakan buku dongeng di depan dan yang lainnya menyimak. Sampai sini paham? Ya, Ibu minta kesediaan Janeta untuk membaca dongeng. Iya. Pengembara dan sebuah pohon. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang hari sangat panas. Tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira keduanya lalu berteduh dari teriknya. Sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya, perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Ya, silahkan duduk. Tadi sudah kita lihat sama-sama, teman kita sudah membacakan dongeng. Sekarang Ibu mau bertanya sama kalian. Apa judul dongeng yang dibaca sama teman kita jadi? Pengembara dan sebuah pohon. Iya, pengembara dan sebuah pohon.
menceritakan apa isi yang terkandung dalam cerita ini. Ayo, ada yang bisa? Di sana ada pengembara atau tidak? Ada. Nah, pengembaranya ngapain? Berteduh di sebuah pohon besar. Ya, berteduh di pohon yang Besar. Nah, apakah pengembara itu sudah merasa pohon ini berguna atau tidak? Tidak. Ya, padahal tanpa disadari manusia itu sudah ditolong sama pohonnya. Nah, pohonnya banyak daunnya sehingga dia berteduh di bawah pohon itu. Tapi manusia masih saja menganggap pohon itu tidak berguna. Nah, contoh ini apakah salah atau tidak? Salah. Kita sebagai manusia harus saling berterima kasih dan bersyukur apa yang telah diberikan sama Allah. Kita harus berterima kasih. Perhatikan kembali di halaman 13. Di sana ada ceritakanlah pesan yang terkandung pada dongeng pengembara dan sebuah pohon. Ada yang bisa menceritakan pesan apa yang terkandung dalam dongeng tersebut? Ayo, ada yang bisa? Ya, ibu tuliskan ya. Pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut adalah kita sebagai manusia harus selalu bersyukur dan berterima kasih. Iya, berterima kasih kepada siapa saja? Berterima kasih kepada manusia, kepada tumbuh, kepada hewan, ya, dan kepada lingkungan alam semesta. Sebelumnya, dasar negara kita apa? Pancasila. Pancasila. Nah, Pancasila ada berapa? 5. Nah, sekarang coba tepuk lambang Pancasila. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kolam banteng, 5 padi dan kawan. Iya, Pancasila ada 5. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan nih, berterima kasih atau bersyukur itu termasuk pengamalan Pancasila sila yang kedua. Yang kedua, apa bunyi sila yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita kembali lagi ke kata berterima kasih. Berterima kasih kepada manusia. Ada yang bisa memberikan contoh berterima kasih kepada manusia? Ya, Bulan, tolong apa jawabannya? Misalnya kita jatuh dan ditolongi, kita mengucapkan terima kasih. Iya, betul sekali. Misalnya nih, kita jawab. Coba kalian buka buku kalian di halaman 13. Di sana ada ayo mengamati. Ya kan? Di sana ada bacanya ayo mengamati. Setelah membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon, kita belajar untuk selalu bersyukur. Nah, sekarang kalian baca dialog antara Benny dan ayah Benny. Jika kalian sudah membaca dialognya, Ibu mau kalian menjawab pertanyaan yang ada di halaman 15. Coba buka buku halaman 15. Ya, sudah dibuka buku halaman 15? Ya, di sana ada pertanyaannya. 1. Untuk apa kata terima kasih diucapkan? Nomor 2. Apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Ketiga, tulislah 2 pengalamanmu berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kamu lakukan. Ya, jadi kalian baca dulu dialog di halaman 13, kalian amati, kemudian barulah kalian kerjakan halaman 15. Di sana ada 3 pertanyaan. Sampai sini paham? Ya, silahkan dibaca. Anak-anak, dialog tersebut sudah ya, sudah kalian amati kan dialog yang terkandung di sana. Dia bercerita apa? Sudah? Kalau sudah, marilah sama-sama
Kalian kerjakan di halaman 15. Jawablah pertanyaannya. Sudah dikerjakan semua anak-anak? Kalau sudah, kalian kumpul tugas kalian di meja ibu. Mulai dari Rizna. Rizna maju. Lihat. Ulang maju. Langsung duduk lagi di tempat semula ya. Jaga jarak, pakai masker. Kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Gak Janeta, pukul. Langsung duduk kembali ya, pakai masker. Oke, pin dulu. Semangat, tepuk semangat. Iya, harus semangat, jangan lesu-lesu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tentang materi yang kita pelajari tadi. Kalau tidak ada, ibu yang bertanya sama kalian. Apa materi yang kita pelajari pada hari ini? Tentang dongeng. Apa judul dongengnya? Pengembara dan sebuah pohon. Nah, apakah kalian senang belajar hari ini? Senang belajar hari ini ya. Nah, ibu jelaskan sedikit. Pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut, kita sebagai manusia harus selalu bersyukur dan berterima kasih kepada sesama manusia, kepada tumbuhan dan kepada hewan. Iya. Dan ibu kembali lagi nih, sila yang keberapa Pancasilanya yang tentang berterima kasih atau bersyukur? Yang kedua. Apa bunyi sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ibu harap pada anak-anak ibu sekalian, selaku manusia yang baik, kita yang baik harus selalu bersyukur dan selalu berterima kasih. Sampai sini, mari sebelum kita tutup pelajaran kita, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Mayor proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Simpan buku kalian di dalam tas. Simpan sebentar. Cukup materi pelajaran kita hari ini.
Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah, itu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Eka, pimpin doa. Segera beri salam pada ibu guru kita.